Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Departemen Teknik Elektro FTUI dan para guru besar yang kami hormati, Bapak Ibu dosen serta mahasiswa S1, S2, S3 yang saya banggakan. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kami ucapkan selamat datang di Friday Morning Forum seri ke-17. Hari ini Jumat 3 Maret 2023. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim, mahasiswa S3 dari Grup Riset Fairness. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, FMF pagi ini tentunya tidak kalah spesial dari FMF sebelum-sebelumnya, karena kita akan kembali menyimak paparan dari para presenter. Nah, pagi ini presenter kita yaitu Ibu Dr. Ismi Rosiana Fitri. Beliau saat ini dosen yang tergabung di kelompok ilmu tenaga listrik DTE UI. Bu Ismi lulus dari Universitas Indonesia, memperoleh gelar S1-nya di Teknik Elektro tahun 2016, kemudian melanjutkan hingga jenjang PhD di Seoul National University Science and Technology, selesai pada tahun 2022. Bapak Ibu, sebelum kita simak paparan beliau, saya informasikan bahwa seperti biasa setelah presenter memaparkan paparannya, akan tersedia sesi tanya jawab. Ya, untuk itu sambil mengatur posisi duduk yang nyaman, bisa menyiapkan juga Bapak Ibu poin-poin yang akan ditanyakan nantinya. Baiklah, mari kita undang dengan aplaus presenter kita pagi ini, Ibu Dr. Ismi. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bapak Arif. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sedikit apa yang telah saya kerjakan selama saya menjalankan S3 beberapa tahun yang lalu. Lalu selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara Friday Morning Forum kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu mahasiswa S1 hingga S3 yang telah datang ke forum kita hari ini. Saya akan langsung aja. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah pekerjaan saya yang berjudul Fast Distributed Algorithm for Economic Dispatch Problem with Separable Losses. Mungkin kita semua di sini mempunyai bidang yang berbeda, jadi tujuan dari presentasi hari ini saya hanya ingin memperkenalkan tentang bidang ini. Mungkin Bapak Ibu semua yang sedang S3, sedang mencari topik, mungkin akan melihat sesuatu research direction dari materi saya hari ini, atau mungkin ada sedikit atau banyak yang bisa diambil hari ini. Untuk detail nanti akan bisa saya jelaskan di luar forum ini, atau Ibu Bapak bisa melihat publikasi yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu economic dispatch problem. Jadi economic dispatch problem adalah pengaturan pembagian pembebanan dari beberapa pembangkit sehingga tercapai supply and demand balance, atau jumlah energi yang kita keluarkan yang dihasilkan oleh pembangkit itu sama dengan jumlah energi yang dibutuhkan. Biasanya di pengaturan ini, sebelum untuk melakukan pengaturan ini akan ada forecasting atau ramalan. Jadi pihak PLN atau pihak operator berusaha meramalkan bagaimana beban di kemudian hari, di 1 jam kemudian. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu monoton. Seperti Bapak Ibu pagi bangun, sholat subuh, makan dan sebagainya, maka beban pun
kurang lebih akan sama setiap hari atau kurang lebih akan sama pada jam tertentu. Maka dari itu perlu diadakan scheduling atau perlu diadakan penjadwalan berapa energi yang dikeluarkan dari satu beban, berapa energi yang dikeluarkan dari satu pembangkit dan pembangkit yang lainnya, sehingga apa yang selalu kita inginkan, mungkin Ibu juga sudah bisa tahu bahwa kita ingin cost atau harganya itu murah, semurah mungkin. Oleh karena itu, pengaturan ini di power system disebut economic dispatch problem. Lalu bagaimana menyelesaikan economic dispatch problem? Biasanya diformulasikan ke dalam sebuah optimization problem atau permasalahan optimisasi. Apa itu permasalahan optimisasi? Yaitu sebuah formulasi matematika di mana kita berusaha di mana model matematika itu digunakan untuk kita masukkan ke sebuah komputasi numerik atau komputer untuk komputasi numerik atau komputer tersebut mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, economic dispatch berusaha untuk meminimum generation cost atau harga pembangkitan. Maka dari itu yang kita modalkan kepada sebuah permasalahan optimisasi adalah dengan meminimasi sum of generation costs. Sum ini maksudnya karena kita punya beberapa pembangkit, misalnya PLTU, PLTA, dan misalkan ada berapa generator dan lain-lain, maka kita punya N pembangkit, dan kita berusaha untuk meminimasi total dari harga bahan bakar yang kita butuhkan untuk melakukan untuk mensuplai beban kita. Lalu subjected to itu adalah constraint atau limit yang kita punya. Seperti di slide sebelumnya, limit kita yang paling utama adalah kita memastikan bahwa beban itu sama dengan supply atau beban sama dengan sumber energi yang kita keluarkan. Jadi kita tuliskan dalam matematik itu load atau beban itu sama dengan generation atau sumber yang keluaran dari pembangkit. Lalu kita juga punya limit, seperti Bapak dan Ibu tahu bahwa tiap generator itu punya limit, capacity limit, maka kita harus memastikan bahwa keluaran dari komputasi ini adalah aman atau bisa dilakukan oleh pembangkit tersebut. Dalam matematis, seperti yang di kiri adalah di slide kita sebelumnya, jadi kita berusaha meminimasi generation cost. Subject itu adalah di sini ada constraint, bisa kita tuliskan dalam sebuah matematis atau model matematis. Contohnya di sini untuk mempermudah kita buat notasi PGI adalah power generation, CI adalah cost atau harga bahan bakar dari pembangkit kita, PLI adalah load demand atau beban setiap bus. Jadi kita mengasumsikan bahwa setiap bus itu ada demand, ada beban dan ada pembangkit gitu. Lalu N adalah number of buses, jadi jumlah bus dari power system kita. Jadi yang slide sebelumnya adalah kita sudah tahu tentang apa itu economic dispatch. Lalu seperti Bapak dan Ibu tahu, Bapak Ibu lihat tadi di slide saya ingin mempresentasikan tentang distributed economic dispatch. Sebelum sampai ke distributed economic dispatch, saya akan menjelaskan apa itu distributed networks. Distributed networks adalah suatu sistem di mana kita mempunyai beberapa komputer, dan komputer tersebut diharapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahannya sendiri tanpa mengetahui permasalahan dari komputer lain atau tanpa adanya satu central controller. Seperti di slide berikut, sebelah kiri nama itu adalah centralized network dan sebelah kanan adalah distributed networks. Perbedaannya seperti Bapak dan Ibu bisa lihat,
Di sebelah kiri kita ada satu network di mana dia akan menyelesaikan semua permasalahan dari komputer-komputer ini, dan nantinya central control ini akan mengirimkan atau mengkomunikasikan hasil dari solusi dari permasalahan tersebut ke semua komputer. Bedanya di distributed networks, setiap komputer ini dia dibekali oleh suatu CPU atau oleh suatu kemampuan numerik untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Akan tetapi perbedaan challenge atau tantangan yang paling besar dari distributed networks adalah walaupun dia memiliki walaupun dia berusaha menyelesaikan permasalahan sendiri, dia harus mengetahui permasalahan di networks lain tanpa mempunyai informasi lengkap dari permasalahan tersebut. Apa benefitnya? Satu, kita tidak memerlukan satu komunikasi sentral. Seperti Bapak Ibu lihat, ketika kita mempunyai network seperti ini, maka central controller harus mempunyai kapabilitas untuk mengirimkan hasil dari permasalahan tersebut, hasil solusi dari permasalahan yang dia selesaikan ke semua komputer. Artinya apabila satu komunikasi hancur atau terjadi attack atau terjadi kesalahan dalam komunikasi ini, maka bus di sini atau agen di sini tidak akan dapat menyelesaikan permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita punya distributed, maka ketika ada agen baru, bayangkan misalkan ini ada 5 agen lalu ditambahkan agen baru, maka sangat mudah untuk melakukan sistem berikutnya atau mengganti sistem dari sistem 5 ini ke sistem 6, 7 dan sebagainya. Berbeda dengan centralized computer, centralized network, ketika ada satu agen tambahan, biasanya kita akan memerlukan tambahan komunikasi atau tambahan apakah memastikan bahwa centralized ini bisa menyelesaikan permasalahan misalkan 5, oke, tidak apa. Tapi kalau misalnya centralized komputer ini ternyata tidak punya kapabilitas seperti memiliki kapabilitas 100 agen, maka itu akan menjadi sebuah masalah baru dari centralized network ini. Yang terakhir adalah tentu saja dia akan lebih reliable dengan permasalahan-permasalahan yang saya telah sebutkan. Contoh dari distributed networks adalah coordinated control water distribution. Jadi di Barcelona itu penyelesaian air, sistem pengairan di Barcelona sudah menggunakan distributed networks. Jadi distributed networks itu tidak hanya digunakan di economic dispute problem, tapi di banyak masalah. Jadi untuk Bapak Ibu yang sekarang mungkin berbeda bidangnya dengan saya, mungkin bisa melihat bahwa sebenarnya apakah di bidang Bapak dan Ibu bisa digunakan distributed network, apakah distributed networks ini bermanfaat untuk bidang Bapak Ibu dan sebagainya. Lalu di bidang power system, seperti kita tahu bahwa conventional power system atau traditional power system, itu kita ada market operators, lalu ada pembangkit, lalu ada transmisi, distribusi, dan customer, seperti ini. Jadi satu line seperti ini. Lalu apa negatifnya dari permasalahan ini? Reliability. Jadi ketika satu pembangkit trip, jadi akan ada shutdown dan sebagainya. Oleh karena itu, dan kita tahu bahwa generation pada tradisional power grid itu biasanya sangat lambat karena kita punya karena bahan bakarnya ada dari coal dan natural gas. Lalu bebannya biasanya juga tidak cukup konstan karena kita, seperti Bapak dan Ibu tahu di traditional power grid kita tahu bahwa bebannya masih beban tradisional, dan sedangkan modern power grid kita tahu akan ada banyak hal yang harus diintegrasi ke dalam power system kita.
Contohnya kita punya electrical vehicle, seperti Bapak Ibu tahu electrical vehicle berarti beban baru untuk modern power grid. Atau kita punya PV berarti dia mempunyai generasi baru atau pembangkit baru yang mempunyai masalah sendiri yang kita harus integrasikan dengan power grid kita yang sekarang kita punya. Dan ketika kita menghitung semua orang, ketika misalnya semua orang mempunyai PV sendiri atau mempunyai EV sendiri, maka masalahnya pun akan menjadi sangat kompleks dan centralized controller sepertinya tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan di sistem yang sangat besar seperti ini. Kita kembali lagi ke EDP kita. Jadi tadi itu introduction atau pengenalan tentang distributed power system. Kita kembali lagi seperti tadi kita ingat bahwa kita punya economic disprate problem, yaitu kita berusaha meminimasi fungsi dari bahan bakar pembangkit dengan limit yaitu beban sama dengan generation. Lalu kita juga punya limit capacity, dan distributed economic dispatch didefinisikan sebagai bagaimana kita menyelesaikan ini secara distributed networks. Artinya di sini kita punya sum of n, jadi sum CI/PGI, jadi total dari ini, di mana ketika kita melihat satu bus itu adalah sebuah agen distributed, maka setiap bus kita mengasumsikan bahwa setiap bus memiliki suatu kapabilitas komputasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Challenge-nya di mana? Challenge-nya adalah ketika fungsi CI/PGI ini adalah private atau rahasia. Misalkan ada 5 pembangkit, maka saya pembangkit A dan teman saya pembangkit B. Saya tidak mungkin mengetahui 5 fungsi ini, 5 fungsi CI ini, karena itu merupakan private. Contohnya ketika di modern power grid, CI ini bisa harga PV dari distributed energy networks, maka setiap bus berusaha untuk menjual PV mereka, dan harga jual PV mereka itu rahasia. Jadi tidak mungkin saya sebagai bus I mengetahui harga semua PV karena itu adalah strategi market masing-masing. Jadi permasalahannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, satu permasalahan optimisasi secara distributed, yaitu setiap agen berusaha menyelesaikan ini tanpa mengetahui global informasi, yaitu sum of CI ini. Itu permasalahannya. Lalu benefitnya apa? Benefitnya tentu saja reliability, seperti saya jelaskan di sebelumnya. Dan setiap agen berusaha untuk mengeluarkan PGI yang tepat untuk menyelesaikan solusi dari ini, yaitu optimal PGI. Itu tugas dari setiap agen. Jadi satu bus itu mempunyai satu agen, dan agennya itu berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Lalu sebenarnya di literatur itu sudah banyak distributed economic dispatch. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi yang saya jelaskan ini baru pengenalan ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu mengetahui apa sih permasalahan saya, karena saya yakin tidak semua paham apa itu economic dispatch dan tidak semua orang paham apa itu distributed networks. Yang saya lakukan adalah menyelesaikan suatu permasalahan economic dispatch di mana saya menambahkan transmission loss pada supply and demand limit saya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri yang sebelumnya itu adalah hanya jumlah beban, dan sebelah kanan itu adalah jumlah source atau jumlah generation. Ketika ada transmission loss, maka itu bisa dilihat sebagai penambahan beban. Tetapi seperti Bapak Ibu tahu, transmission loss ini bisa dimodelkan dalam sebuah matematis, yaitu persamaan kuadrat terhadap PGI atau terhadap source-nya.
Dan BIG dan BGI ini disebut dengan loss coefficient. Di presentasi hari ini saya akan menjelaskan, mengasumsikan bahwa BIG ini adalah BIG adalah 0 dan BII itu adalah tidak non-zero. Artinya ketika kita bikin matriks BIG, matriks B dengan elemennya BIG, maka B-nya ini adalah diagonal matriks. Lalu sehingga permasalahan di sini masih dalam bentuk separable, artinya setiap agen, artinya permasalahan ini dibentuk atas sum of suatu fungsi dari setiap agen. Jadi total dari suatu fungsi dari setiap agen. Jadi karena ini separable, maka untuk selanjutnya saya akan menggunakan notasi lain. Misalkan CI PIG ini saya notasikan menjadi FIXI. Jadi XI ini adalah PGI. Dan capacity constraint di sini itu saya notasikan menjadi sebuah convex set X. Lalu equation ini karena di sini itu separable atau BIG itu 0, berarti hanya BII saja yang non-zero, maka sebenarnya ini adalah separable, maka sum of GI equal to 0. Akan tetapi walaupun dia separable, di distributed economic dispatch, tantangan dari permasalahan ini adalah permasalahan ini non-convex. Kenapa non-convex ada sebuah tantangan? Karena kita tahu bahwa untuk menyelesaikan permasalahan non-convex ini tidak mudah atau non-trivial. Atau secara teoretikal sangat sulit untuk memastikan bahwa algoritma kita itu convergence ke optimal solution. Itulah kenapa non-convex ini sesuatu yang kalau dibilang di distributed optimisasi itu sesuatu yang ini sesuatu yang complicated atau sesuatu yang kompleks, sesuatu yang susah untuk diselesaikan, atau sesuatu yang teoretikalnya tidak lengkap, tidak selengkap dengan convex optimization problem. Gitu. Jadi permasalahan dari ekonomi distress ini adalah seperti itu. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Yang saya gunakan adalah namanya relax problem. Simple idenya. Jadi tadinya itu kita punya equality atau persamaan sum of GI XI equal to 0. Saya ubah menjadi inequality. Jadi permasalahannya yang tadinya itu non-convex. Non-convex ini kenapa? Karena dia equality-nya itu bukan affine. Jadi kalau misalnya ini affine, GI ini affine dan ini equality, maka dia convex. Tapi karena sebelumnya GI ini adalah quadratic function, maka constraint ini menjadi non-affine. Karena constraint dari permasalahan ini non-affine, maka problemnya menjadi non-convex. Karena non-convex saya tidak suka gitu. Oleh itu saya ganti menjadi relax problem. Relax problem sebelah kiri, bagian kiri masih sama, yaitu sum of GI XI. Perbedaannya adalah di inequality, dari equality saya ubah menjadi inequality. Sekarang problemnya convex, karena di teori convex optimization, itu ketika kita punya inequality dan sebelah kirinya itu bukan affine function, maka dia tetap convex selama GI/XI ini adalah convex function. Jadi selama GI/XI ini adalah convex function, maka problemnya ini convex problem. Seperti kita tahu sebelumnya, seperti kita lihat sebelumnya, BIG ini saya asumsikan positif atau BII ini positif, artinya di sini positif
fungsi kuadrat dengan koefisien positif. Artinya fungsi di sini sebelah kiri, kalau kita pindah ini sebelah kiri, maka di sini fungsinya adalah convex. Oleh karena itu kita sekarang punya convex problem. Lalu pertanyaannya adalah, ketika kita menyelesaikan permasalahan kedua, apakah apakah solusi dari penyelesaian kedua ini adalah solusi dari permasalahan pertama? Jawabannya adalah iya, tapi tidak selalu. Jadi tidak selalu ketika kita menyelesaikan permasalahan ini, itu solusi adalah permasalahan yang sebelumnya atau original problemnya. Kapan kedua permasalahan ini menghasilkan solusi yang sama, yaitu ketika kita punya monotic cost function. Jadi cost function Fi ini adalah increasing. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan dari pembangkit itu dimodelkan di quadratic function, dan biasanya itu gradiennya itu adalah lebih besar daripada 0, maka asumsi pertama itu kita dapat di economic dispatch. Yang kedua di convex optimization theory itu ada yang namanya Slater's condition. Slater's condition kalau di economic dispatch artinya capacity dari generators ini cukup. Artinya dia tidak ngepas gitu kalau dalam bahasa sehari-hari kita. Kalau terlalu ngepas itu berarti Slater conditionnya mungkin tidak terpenuhi. Karena kedua asumsi ini saya asumsikan bahwa dia terpenuhi, maka untuk menyelesaikan EDP yang pertama kita bisa menyelesaikan dengan EDP yang kedua. Dan secara teoretikal, secara algoritma ada sangat banyak sekali algoritma untuk menyelesaikan permasalahan konveks. Jadi menggunakan gradien atau menggunakan Newton-Raphson dan lain-lain gitu. Lebih banyak dibandingkan non-convex. Atau kalaupun ada di non-convex, theoretical analisisnya itu lebih banyak atau lebih terpercaya di convex problem gitu. Ini algoritma yang saya desain. Jadi cukup panjang dan saya tidak akan menjelaskannya secara detail karena takut Bapak Ibu terlalu pusing melihatnya. Jadi intinya setiap iterasi, setiap agen akan berusaha untuk mengestimasi XI atau mengestimasi objektif variabelnya, dan dia akan menggunakan fungsinya sendiri. Seperti Bapak Ibu lihat, ketika dia menyelesaikan ini, dia tidak XI, dia hanya menggunakan Fi dan Gi, dia tidak menggunakan Fj ataupun Gj. Artinya dia tidak menggunakan informasi di agen lain atau tidak menggunakan informasi dari global information itu. Selanjutnya, setiap agen dia juga tidak menggunakan informasi lain kecuali di sini. Ketika di sini akan terjadi perpindahan informasi dari agen satu dan agen lainnya, akan tetapi kita asumsikan bahwa tidak semua informasi bisa dia dapat. Jadi informasi yang hanya bisa dia dapat adalah informasi dari tetangga saja gitu. Dan selanjutnya, algoritma ini terinspirasi dari extra gradient method. Jadi di centralized optimization problem itu ada suatu algoritma namanya extra gradient. Jadi ketika saya melihat extra gradient ini itu bisa menyelesaikan permasalahan constraint saya, ya ini seperti Bapak Ibu lihat ada constraint di sini, ada constraint di sini. Maka saya melihat peluang dari metode itu untuk dikembangkan menjadi distributed extra gradient method. Oleh karena itu, algoritma ini saya bisa bilang sebagai distributed extra gradient. Ini adalah convergence analisisnya. Jadi saya analisis algoritma yang di slide sebelumnya dan saya buktikan bahwa XI atau estimasi dari objektif variabel setiap agen
itu akan convergen ke optimal solutionnya. Seperti di sini, limit dari K to infinity ini differentiannya goes to zero, atau artinya ini convergence. Ini juga artinya convergence. Selain itu, convergence saja tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana performance dari algoritma yang kita punya. Di sini saya juga saya juga menemukan upper bound dari perbedaan antara fungsi setiap kali iterasi dengan optimal fungsinya. Dan kita lihat upper boundnya itu adalah konstan per K. Ketika Bapak Ibu lihat, ketika K ini adalah iterasi, K-nya itu makin besar, artinya ini menuju zero. Artinya ini convergence, artinya optimum solutionnya convergence. Upper bound ini juga bisa dilihat sebagai convergence rate-nya. Berarti ketika kita punya upper bound seperti ini, convergence rate dari algoritma kita adalah sublinear 1/K. Begitu juga ketika setiap iterasinya kita cek constraint-nya, sum of constraint-nya, maka kita dapatkan bahwa dia akan menuju zero dengan upper bound sebelah kanan. Ketika K ini makin besar, maka sebelah kanan akan menuju zero. Oleh karena itu, ini converge to zero. Summary-nya, jadi di algoritma saya itu yang paling kontribusi paling besar adalah dia menyelesaikan permasalahan constraint dengan fixed step. Karena saya menggunakan fixed step, maka convergence rate-nya akan semakin cepat dibandingkan dengan algoritma-algoritma lain. Dan benefit lainnya adalah kita mempunyai sublinear convergence atau convergence rate-nya sublinear. Selain itu, kenapa saya bisa menggunakan fixed step? Itu karena saya mengasumsikan bahwa cost function-nya atau cost EDP-nya atau cost pembangkitnya itu adalah strongly convex. Dan ini sebenarnya tidak menyalahi harga dari pembangkit yang biasanya digunakan di literatur di power system. Karena sebagian besar cost function dari pembangkit yang digunakan adalah kuadratik dan itu adalah strongly convex fungsi strongly convex. Untuk detailnya, seperti saya jelaskan di depan, saya tidak bermaksud untuk menjelaskan terlalu detail. Saya hanya ingin mengenalkan tentang apa itu bidang ini, dan jika Bapak Ibu tertarik untuk melihat detailnya, bisa melihat di publikasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi atas paparan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita menginjak ke sesi tanya jawab. Disilahkan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada presenter kita, mohon disebutkan nama jelas dan grup risetnya. Disilahkan Bapak Ibu. Dari sisi kiri mungkin ada? Belum? Tengah atau di kanan? Silakan Bapak Dr. Arif. Baik, terima kasih. Saya Arif dari grup riset Nano Elektronik. Terima kasih Bu Ismi untuk presentasinya ya. Saya nggak kebayang tuh main gatrek gitu ya, pembangkit dan seterusnya, ternyata kompleks juga ya kalau mau menyelesaikan. Pertanyaan saya berkaitan dengan perkembangan kelistrikan kita ya, yang ke depan kemungkinan akan banyak dipengaruhi juga oleh beban dari mobil listrik. Ya, dengan perkembangan mobil listrik, tentu yang kondisi saat ini itu kan belum didesain ya, saya rasa ya. Nggak tahu nih teman-teman di Gatrek ya, PLN apakah sudah mendesain sistem kelistrikan kita sehingga nanti sudah bisa mengakomodir beban listrik dari kendaraan listrik yang mungkin juga menjadi berbeda ya. Kalau tadi Bu Ismi sampaikan, kalau saat ini kan mungkin ya sudah terprediksi ya, kayak tadi
diilustrasikan dengan kita bangun tidur ya, kemudian beraktivitas, bebannya tetap, kira-kira seperti itu ya, bisa diprediksi. Tapi kalau kemudian nanti menggunakan kendaraan listrik kan kita susah ya. Kalau saat ini kan oke lah, malam-malam berat gitu bebannya kan, kemudian siang-siang relatif rendah. Nanti kan menjadi tidak susah diprediksi ya menurut saya. Atau bagaimana teori atau algoritma yang tadi dikembangkan itu kira-kira bisa mengatasi nggak yang kebutuhan ya kelistrikan nasional kita ke depan. Itu aja barangkali, terima kasih. Silakan Bu Ismi, bisa langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya Pak Arief. Menurut saya ketika nanti bebannya makin tidak menentu, kita ada penambahan electric vehicle atau ada penambahan renewable energy di mana fluktuasi energinya itu naik turun, Pak. Jadi controller yang sekarang itu digunakan mungkin tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti salah satu, kalau bisa dibilang pekerjaan saya yang di sini itu belum sampai ke controller. Ketika kita membahas controller, berarti kita sudah membahas sesuatu yang lebih kompleks lagi dan sesuatu yang lebih cepat. Contohnya adalah frekuensi atau tegangan yang berubah-ubah, dan itu responsnya lebih cepat dibandingkan energy management yang saya presentasikan. Jadi economic dispatch problem ini termasuk salah satu dari lingkup yang disebut energy management. Kalau menurut saya berarti untuk menyelesaikan permasalahan ke depan kita memerlukan intelligent control atau controller yang lebih pintar lagi, dan diperlukan juga intelligent control itu artinya berarti harus lebih cepat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya atau lebih reliable lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan menurut saya energy management seperti ini akan sangat bermanfaat ketika nanti kita mempunyai banyak distributed energy resource, dan permasalahannya itu menjadi lebih cepat. Seperti Bapak Ibu lihat, algoritma saya ini saya membuktikan bahwa algoritma saya ini lebih cepat dibandingkan algoritma-algoritma lain yang ada di literatur. Berarti sedikit akan membantu ketika nanti ketika Bapak Ibu di PLN akan membuat suatu energi manajemen untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih cepat. Begitu Pak Arief. Cukup Pak, terima kasih Pak Dr. Arief. Selanjutnya Bapak Ibu disilahkan dari sisi kanan belakang. Silakan Bapak. Mohon menyebutkan namanya dan grup risetnya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyo dari grup risetnya Regret. Ini saya ingin tanya, untuk di sini kan priority consider load shedding in economic dispatch. Ini kira-kira memperhitungkan dari sisi unit commitment dan marginal cost-nya nggak? Jadi dalam perhitungan priority-nya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di algoritma ini tidak mengconsider unit komitmen, Pak. Jadi kita asumsikan bahwa semuanya itu hidup, generatornya. Jadi mungkin kalau di unit komitmen di atasnya ini, jadi mungkin unit komitmen dulu baru menyelesaikan EDP-nya. Dan marginal cost-nya itu di-consider, seperti Bapak Ibu lihat tadi slide sebelumnya, dia berusaha untuk meminimasi FIXI, dan gradien dari FIXI ini sebenarnya adalah marginal cost yang biasanya di power system, traditional power system itu digunakan untuk EDP gitu Pak. Jadi biasanya kan kalau di traditional power system itu digunakan dilihat increment dari FIXI, dan itu digunakan secara manual untuk melihat di mana increment yang tepat untuk menghasilkan power yang lebih besar dari pembangkit yang lainnya, dan itu dilakukan manual, sedangkan ini dilakukan otomasi semuanya menggunakan komputer atau menggunakan komputasi numerik, Pak. Tambahan lagi Bu, Ya. ini kira-kira di load shedding ini ada perlakuan power curtailment enggak ya?
load containment, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi di sini nggak ada, tapi sebenarnya di paper saya itu ada. Jadi sebenarnya load shedding itu hampir mirip dengan load containment. Dan di sini yang di paper saya sebenarnya itu menjelaskan tentang automatic load shedding. Tapi menurut saya untuk materi yang terlalu banyak akan membuat audiens tidak memahami apa yang saya jelaskan. Oleh itu saya tidak masukkan ke presentasi ini. Tapi ketika Bapak ingin membuat automatic load containment, maka Bapak juga bisa memformulasikan permasalahan Bapak ke dalam permasalahan optimisasi, dan ketika permasalahan optimisasi itu kita bisa selesaikan menggunakan komputer seperti menggunakan algoritma yang saya desain atau algoritma lain, maka komputer ini akan menyelesaikan permasalahan load containment yang tepat sesuai dengan permodelan matematis yang Bapak formulasikan. Begitu Pak. Bagaimana Pak Priyo? Cukup? Terima kasih. Masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan ke Ibu Dr. Ismi, silakan. Ada lagi? Silakan Prof. Ya Bu Ismi, saya ini nanya beneran bukan ngetes ya. Karena saya nggak ngerti gitu apa yang diomongin dan saya telat tadi ya. Jadi yang dikerjakan di Korea Tech Seoul Tech ya. Iya Pak. Itu membuat algoritma, kemudian yang dilakukan pemrograman atau apa sehingga bisa mengendalikan yang itu tadi setting itu tadi itu. Kira-kira realistisnya itu apa yang dilakukan waktu itu ya. Makasih kan Bu Ismi sendiri dasarnya kontrol ya, terus sekarang di Gatrik gitu ya. Oke, pinter banget ya dua-duanya yang ngerti. Makasih. Terima kasih Pak. Realistisnya kalau sekarang mungkin belum ya Pak. Seperti setahu saya bahwa bahkan di Indonesia aja economic dispatch-nya masih manual, masih operator yang atau masih masukkan ke komputer dan sebagainya. Jadi untuk sekarang sebenarnya belum bisa direalisasikan, tapi mungkin di masa depan solusi yang saya tawarkan bisa berguna untuk membuat economic dispatch yang lebih cepat dan lebih mengconsider banyak hal. Salah satu contohnya adalah transmission loss yang saya ajukan. Jadi itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama, ya yang saya kerjakan di Korea sebenarnya itu Pak, jadi mendesain, memprogram, tapi memprogram saja sebenarnya tidak cukup Pak. Jadi saya harus membuktikan bahwa algoritma yang saya desain itu secara teoretikal tepat. Artinya ini tidak, misalkan saya hanya memprogram dan saya menunjukkan, oh ini berhasil. Bisa saja ketika parameternya diubah itu tidak berhasil, atau bisa saja ketika permasalahannya diubah dikit itu tidak berhasil, atau pertanyaannya adalah ketika diubah dikit seberapa pengubahan yang bisa saya lakukan sehingga algoritmanya masih berhasil. Artinya kita harus membangun suatu theoretical analysis di mana kita membuktikan bahwa algoritma yang saya desain itu berhasil untuk banyak hal atau untuk permasalahan-permasalahan yang saya definisikan ke dalam sebuah asumsi-asumsi, gitu Pak. Cukup Prof. Siap, terima kasih. Selanjutnya tadi masih ada satu di belakang. Oh iya silakan. Mohon disebutkan nama dan grupnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Ana dari Wireless and WASP. Wireless and Signal Processing grup ya, research group. Pertanyaan saya terkait dengan model matematis dari transmission loss function. Sebenarnya saya curious konsep bagaimana model matematis ini terbentuk, karena yang menjadi pertanyaan itu mengapa ini tidak dijumlah tapi dikali. Kemungkinan karena node-nya itu ada banyak, lalu mengapa di perkalian matriks ini disisipkan
loss koefisien, kenapa dia tidak ditaruh di kiri atau kanan. Jadi konsepnya itu seperti apa? Makasih, itu aja. Yang pertama sebenarnya yang loss coefficient ini termasuk estimasi paling sederhana, yaitu kita mengasumsikan bahwa angle-nya itu dan volt tegangannya itu adalah stagnan. Jadi kita bisa BIJ tadi, loss function itu adalah sesuatu yang diberikan oleh operator atau yang telah dikomputasi oleh operator, tapi sesungguhnya setiap detik BIJ ini bisa berubah ketika perbedaan tegangan antara dua basis itu berbeda. Tapi biasanya untuk economic distress problem atau untuk beberapa permasalahan, untuk beberapa untuk beberapa manajemen energi di power system bisa diasumsikan bahwa itu adalah sesuatu yang fix dan telah dikomputasi sebelumnya. Itu sebelumnya, Ibu. Dan pertanyaan kedua, tadi kenapa sebelah kiri ya, Bu? Kenapa ditaruhnya di tengah, disisipkan di tengah? Disisipkan di tengah, oke. Jadi itu itu ada penurunannya, Bu, untuk menghasilkan. Jadi itu ada hubungannya dengan power transfer antara satu bus dan bus yang lain ketika dan di situ bisa dimodelkan sebagai quadratic function dari generationnya. Nah, itu ada penurunannya sendiri di buku sepertinya saya referensikan di extended abstraknya, dan di situ Ibu bisa lihat penurunannya. Jadi di situ ada penurunannya. Kenapa dia di tengah? Di tengah artinya ketika kita buat sebuah matriks B itu adalah isinya BIG, berarti sebenarnya PIG kalau Ibu buat dalam vektor berarti dia quadratic constraint, quadratic function dari PGI itu, Bu. Gitu, Bu. Gimana Bu Ana? Cukup? Berarti dia mempengaruhi matriks yang kiri dan kanan atau kanannya aja itu? Aduh, koefisiennya. Jadi matriksnya itu jadi tadi kalau boleh lihat slide sebelumnya ya. Oh, saya yang Oke. Jadi kalau Ibu lihat PGI, BIG, PGI itu kalau Ibu sama dengan Ibu buat dalam bentuk vektor. Jadi ini vektor row vektor. Kalau Ibu bikin ini dalam bentuk row vektor, ini saya seperti ngajar alif. Sama dengan row vektor kali dengan matriks, sebuah matriks, dan dikali dengan vektor PG juga. Jadi kalau ini matriksnya ini 1 kali n, vektornya itu 1 kali n, vektornya itu elemennya dari matriksnya itu ukurannya 1 kali n, dikali n kali n, dikali n kali 1. Berarti perkalian vektor matriks vektor itu menghasilkan skalar ini. Makanya ini disebut namanya dan matriks B ini disebut BIG ini disebut loss coefficient karena ada penurunannya sendiri di buku yang saya berikan di extended abstract, dan di situ telah dijelaskan BIG ini didapat dari mana. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya tidak terlihat bahwa ini quadratic constraint, tapi kalau kita lihat quadratic function, tapi kalau kita lihat dalam bentuk matriks dan kita lihat PGI-nya itu ke dalam sebuah vektor, maka sebenarnya fungsi ini adalah fungsi kuadratik. Ya, makasih. Iya. Selamat pagi Bu Ismi, terima kasih. Ya. Nama saya Irene dari grup risetnya Regret Prof. Rinaldi. Mohon maaf ya Bu ya, ini mohon pencerahannya, saya masih perlu belajar banyak.
Ini tadi Ibu fokusnya itu kan untuk yang distributed network ya, kalau Ya, saya Bu. tidak salah. Kalau begitu algoritma ini tidak akan bisa diterapkan ya dalam sistem yang sentral ya, seperti mungkin saat ini masih di Indonesia gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini yang kedua ini saya ngelihatnya kan judulnya aja sih Bu, with separable losses, maksudnya saya nggak paham ini separable losses yang dimasukkan di sini itu di bagian mananya ya, separable losses ini economic dispatch problem with separable losses. Saya coba pahami maksud judul Ibu dengan yang apa Ibu kerjakan. Terus yang ketiga, kalau Ibu menambahkan parameter transmission loss itu dalam persamaan yang Ibu buat di situ, saya wondering kalau dari segi economics, kalau saya mikir ekonomik itu kan ada tentang apa ini fokusnya dari segi operational efisiensi saja yang ada pengaruh faktor ke ekonomik, atau kita juga masuk ke faktor ekonomik yang melihat dari capital expenditure-nya, operational expenditure-nya termasuk fuel cost, dan faktor-faktor elemen ekonomik lainnya Bu. Itu yang ingin saya coba pahami. Terima kasih Bu Ismi. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama tadi apa ya Bu? Untuk yang sentral. Ya, itu bisa digunakan di centralized. Jadi misalnya satu komputer untuk menyelesaikan semua iterasi untuk semua agen N, bisa-bisa aja Bu. Dan itu akan convergence, tentu saja akan convergence. Karena centralized problem berarti dia tahu semua informasi dari global informasinya, artinya dia akan convergence gitu Bu. Tapi sebenarnya justru tidak perlu, algoritma ini tidak perlu gitu. Kalau centralized pakai algoritma yang di buku juga udah banyak gitu Bu. Gitu. Terus yang kedua, Maksudnya tentu harus ada optimisasi kan dengan penerapan ini yang lebih baik dari apa yang sudah ada, bukan begitu? Justru menurut saya kalau centralized problem ada yang lebih baik daripada ini. Oh, baik. Dan lebih simple gitu daripada ini. Tapi untuk distributed problem itu menurut saya distributed problem ini baru dikembangkan 10 tahun, 20 tahun terakhir, jadi pengembangannya masih selalu berjalan sampai saat ini. Yang kedua soal judulnya separable losses ini. Ya Bu, jadi sebenarnya ketika tadi PGI, BGI, PG ini kita bentuk dalam sebuah bentuk vektor, perkalian vektor, matriks vektor, ketika matriks B-nya itu ada diagonal, biasanya di ekonomi dispatch menggunakan transmission loss itu diasumsikan bahwa off diagonalnya ini 0 atau bisa dimasukkan ke dalam on diagonalnya. Nah, karena B-nya, matriks B-nya itu adalah matriks diagonal, berarti sebenarnya ini sama dengan sum of n PGI kuadrat kali BII gitu Bu. Jadi ini diasumsikan menjadi PGI kuadrat kali BII. Berarti separable maksudnya adalah permasalahan yang kita punya itu bisa dituliskan di sini. Subjected to sum of GIXI. Jadi setiap agen memiliki satu fungsi constraint dan satu fungsi objective function, di mana permasalahannya itu adalah summation dari semua agen. Di theoretical optimization problem ini relatif lebih mudah dibandingkan sesuatu yang unseparable. Artinya constraint-nya ini mungkin unseparable, berarti tidak bisa dituliskan dalam sum of GIXI. Berarti ini lebih susah. Makanya saya buat tulisan di situ untuk memastikan bahwa orang yang mengetahui orang yang mengetahui tentang optimization problem, optimization function paham bahwa permasalahan yang saya selesaikan itu relatif yang asumsinya lebih restrict dibandingkan sesuatu yang lebih general gitu Bu. Yang ketiga tadi apa tentang economic factor-nya itu. Ya. Jadi biasanya kalau economic dispatch problem ini masih yang sudah diimplementasikan di power system itu masih hanya bahan bakar saja Bu.
Tapi kalau di secara paper atau secara literatur, banyak sekali literatur yang mengconsider banyak hal, misalnya emisi, misalnya dan lain-lain Bu, atau ada banyak sekali di literatur. Tapi sebenarnya yang sudah diaplikasikan di pembangkit itu masih bahan bakar saja. Bahan bakar aja ya. Satu lagi Bu, Pak. Itu kan kalau saya nggak salah, ini saya nggak tahu berkaitan atau enggak, multi MILP ya, pendekatan dengan yang optimisasi yang multi integrated programming itu ya Bu ya. Ini persamaan atau perbedaannya atau kelebihan kekurangannya di mana ya Bu ya? Kalau yang dengan itu? MILP. MILP apa MI ya kayak gitu. Multi apa ya Bu MILP? Mungkin Kayaknya dia multi objektif programming linear yang linear programming. Oh ya. Berarti itu menurut saya kita tuh tidak bisa mengkomparisikan satu metode dan metode lainnya. Kita harus memastikan permasalahan apa yang dilakukan dikonsider dari metode tersebut dan permasalahan apa yang dikonsider dari metode yang lain. Menurut saya kalau MILP berarti dia menyelesaikan multi objektif. Artinya ketika biasanya di multi objective problem itu kita di sini Bu di FI ini ada plus sum GHI. Jadi suatu fungsi, jadi plus ada plusnya, suatu fungsi yang sebenarnya itu sangat berbeda dengan FI. Jadi kita berusaha mencari trade off dari FI dan HI itu. Biasanya gitu kalau di multi objective optimization problem. Baik Bu, saya kira tadi ini juga ada dua objektifnya tadi karena ada keterbatasan kapasitas dengan ini saya pikir jadi ini lebih dari satu gitu. Enggak, tadi. Satu aja Bu. Satu aja ya. Baik, terima kasih Bu Ismi atas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, wah seru sekali tanya jawabnya sampai waktu 1 jam ini begitu optimal ya dari diskusi kita bersama. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, FMF hari ini dapat kita akhiri. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Dr. Ismi atas paparan dan diskusinya. Terima kasih juga penyelenggara FMF dan Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa sebelum nanti setelah ditutup kita akan melaksanakan foto bersama. Saya akhiri, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.